there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Aulia Putri dari kelas 5A Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 220102012. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu kajian sosiolinguistik yang berjudul Bahasa dan Pendidikan. Bagaimana pengaruh perbedaan sosial terhadap akses dan hasil pembelajaran bahasa dengan dosen pengampu Ustadz Syamsuddin Sirah, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas subbab. Yang pertama mengenai latar belakang pengaruh perbedaan sosial terhadap akses dan hasil pembelajaran bahasa. Selanjutnya pengaruh perbedaan sosial terhadap akses pembelajaran. Selanjutnya pengaruh perbedaan sosial terhadap hasil pembelajaran bahasa. Selanjutnya solusi dari permasalahan tersebut dan kesimpulan yang dihasilkan dari permasalahan tersebut. Sekarang saya akan menyampaikan materi yang pertama, yakni mengenai latar belakang perbedaan sosial terhadap akses dan hasil pembelajaran bahasa. Perbedaan sosial berperan penting dalam akses dan pembelajaran bahasa. Faktor-faktor seperti perbedaan ekonomi, budaya, dan lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam belajar bahasa. Selain itu, seringkali ketimpangan sosial menjadi salah satu penghambat dalam meraih keberhasilan belajar. Salah satunya faktor sosial ekonomi yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Faktor ekonomi orang tua sangat atau dapat menentukan keberhasilan belajar anak, baik itu belajar bahasa maupun belajar ilmu lainnya. Dalam hal ini, keadaan ekonomi yang cukup baik secara umum akan berpengaruh atau memberi pengaruh positif terhadap penyediaan media pembelajaran yang nantinya akan mempengaruhi anak dalam belajar atau mempermudah anak dalam belajar. Karena tinggi rendahnya status sosial ekonomi orang tua memegang peran yang cukup penting. Peran ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, yakni kebutuhan dalam belajar, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kebutuhan ini di dalamnya termasuk kebutuhan akan pembelajaran atau pemenuhan materi pendidikan bagi anak-anaknya. Perbedaan sosial ini mencakup aspek-aspek seperti kelas sosial, etnis, dan gender. Setiap fokus ini dapat mempengaruhi kesempatan belajar bahasa anak. Memahami definisi ini penting untuk menganalisis bagaimana sih akses pendidikan dapat bervariasi di antar kelompok maupun antar individu. Status sosial berasal dari dua kata, yakni status, artinya kedudukan atau posisi tertentu yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat sesuai dengan peranan dan fungsinya. Sedangkan kata sosial berarti segala sesuatu yang merujuk pada masyarakat atau kemasyarakatan. Status sosial terutama status sosial ekonomi, karena hal inilah yang dapat mempengaruhi atau menentukan tingkat akses atau kemudahan akses dan hasil pembelajaran bahasa. Status sosial, terutama status sosial ekonomi masyarakat, memiliki tingkatan tersendiri atau berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut, seringkali menyebabkan adanya perbedaan pendapat seseorang dalam menilai satu sama lain. Artinya,
tingkatan sosial ini atau tingkatan sosial ekonomi ini orang dapat menjadi penentu suatu kondisi seseorang, baik di dunia pekerjaan maupun di dunia pendidikan. Baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan pendidikan. Pada masa kini, status sosial tersebut sangat menjadi penentu bagi seseorang untuk mendapatkan hasil atau pendapatan yang lebih baik atau sebaliknya. Di satu sisi, seseorang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi atau yang lebih baik akan cenderung mendapat status sosial yang baik pula. Dan sebaliknya, jika seseorang memiliki tingkatan ekonomi yang lebih rendah atau di bawah rata-rata akan cenderung mendapat status sosial yang rendah atau tidak baik pula. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bagaimana sih pengaruh perbedaan sosial terhadap akses pembelajaran atau akses pendidikan. Akses yang tidak merata terhadap sumber daya pendidikan dapat menyebabkan hasil pembelajaran yang tidak optimal atau tidak maksimal. Dengan demikian, hasil pembelajaran yang dihasilkan oleh siswa itu berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang di tengah-tengah, bahkan ada yang lebih rendah. Siswa dari latar belakang sosial yang lebih rendah seringkali atau cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam belajar bahasa. Ini dikarenakan mereka tidak bisa memenuhi akses belajar mereka, seperti keterbatasan materi dan dukungan. Dukungan tersebut baik dari ekonomi maupun dari lingkungan sosial mereka. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh perbedaan sosial terhadap hasil pembelajaran bahasa siswa? Hasil pembelajaran bahasa sangat berpengaruh terhadap perbedaan sosial siswa atau dipengaruhi oleh lingkungan sosial siswa yang berasal dari komunitas dengan dukungan yang lebih kuat cenderung akan menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Dan sebaliknya, status sosial siswa yang memiliki dukungan yang lebih rendah akan cenderung sulit menghasilkan atau sulit dalam mencapai hasil pembelajaran bahasa yang lebih baik dan maksimal. Berikutnya, adapun solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan perbedaan sosial terhadap akses pembelajaran dan hasil pembelajaran bahasa. Untuk mengatasi perbedaan akses dan hasil pembelajaran bahasa yang disebabkan oleh perbedaan status sosial ialah pelatihan untuk guru dalam penyediaan materi yang lebih baik dan pembentukan komunitas belajar yang mendukung siswa dalam meningkatkan pembelajaran bahasa mereka. Kesimpulannya, perbedaan sosial memiliki dampak yang begitu signifikan bagi akses dan hasil pembelajaran bahasa siswa. Dengan memahami faktor-faktor yang melatar belakanginya, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan pendidikan bahasa siswa. Tentunya tanpa melihat atau terlepas dari latar belakang ekonomi atau status sosial mereka. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Dilansir dari katadata.co.id, pada tahun 2016, Indonesia sempat menduduki peringkat keempat negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia. Hal ini menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan supaya lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Maka dari itu, perkembangan kondisi ketimpangan perlu dipantau secara berkala. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu penyedia data statistik yang dapat membantu memantau perkembangan ketimpangan sosial di Indonesia. BPS mengukur ketimpangan sosial melalui indikator yang dinamakan Gini rasio. Nilai dari Gini rasio berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil Gini rasio, maka ketimpangan akan semakin rendah. Pada September tahun 2022, Gini rasio di Indonesia tercatat sebesar 0,381. Dilihat dari perkembangannya, Gini rasio di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2022 cenderung memiliki tren yang menurun. Tahun 2016 hingga 2019, Gini rasio terus mengalami penurunan. Hingga akhirnya, naik pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Gini rasio kembali turun pada tahun 2021 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022. Berdasarkan provinsi, Gini rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebesar 0,459. Disusul dengan Provinsi Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua. Sedangkan Gini rasio terendah terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang hanya sebesar 0,255. Selain Gini rasio, BPS juga mengukur ketimpangan melalui persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Pada Maret 2022, persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah adalah sebesar 18,06%, meningkat 0,3% dibandingkan bulan Maret tahun 2021 yang sebesar 17,76%. Berdasarkan kategori ukuran Bank Dunia, angka tersebut tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Dilihat dari jenis daerahnya, persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah di daerah pedesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan, yakni sebesar 21,01% di daerah pedesaan dan 17,07% di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di daerah pedesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Meskipun Indonesia tergolong memiliki ketimpangan yang rendah, permasalahan ketimpangan masih perlu diperbaiki, supaya kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, menyelenggarakan program bantuan sosial yang tepat sasaran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentunya, kita semua berharap ketimpangan sosial di Indonesia bisa terus menurun. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sangat diperlukan supaya ekonomi di Indonesia bisa semakin merata. Kata orang, pendidikan kita punya 1000 masalah, dan salah satunya mungkin adalah kita. Ya, kemampuan belajar siswa Indonesia dibilang rendah. Untuk ngetes benar atau enggak, coba aja jawab pertanyaan ini. Kalian punya waktu sampai video ini berakhir untuk menjawabnya. Gimana? Susah? Kalau emang ngerasa kesulitan, bisa jadi survei yang satu ini tuh benar.
Ya, survei 3 tahunan buat pelajar SMP ini nunjukin emang kemampuan pelajar Indonesia bisa dibilang bermasalah. Tapi emang gimana hasilnya? Gimana perbandingannya sama negara-negara dunia lainnya dan ada di posisi berapa kita sekarang? Jawabannya kita ada di peringkat ke-7 dunia, tapi dari bawah. Ya, survei yang dibuat untuk mengukur kemampuan anak SMP dalam 3 bidang ini ternyata masih terlalu sulit. Nyatanya kita ada di peringkat ke-71 secara keseluruhan, kalah dari negara-negara yang emang terkenal maju pendidikannya dan bahkan kalah sama negara-negara yang umurnya belum sepertiga Indonesia. Sedihnya lagi, tren pelajar-pelajar kita belakangan ini pun turun terus-menerus. Tapi tunggu dulu, apakah tes PISA ini emang bisa ngegambarin realita pendidikan kita yang sebenarnya? Terus apa sih yang bisa kita lakuin ke depannya? Pastinya tes ini bukanlah hasil akhir yang nentuin kualitas pendidikan. Tapi kalau berkaca dari hasil tadi bisa jadi itu karena banyak masalah yang menerpa pendidikan kita. Yang salah satunya karena masih adanya kebiasaan ngehafal yang bikin kita nggak ngerti kenapa suatu materi dipelajarin. Misalnya, coba kita balik ke teka-teki tadi. Disadarin atau enggak, sekolah ngajarin kita rumusnya dan lupa ngejelasin kalau masalah kayak gini sering banget kita hadapin di kehidupan sehari-hari. Tapi masalahnya, nggak cuma ada di sekolah aja, tapi juga di luar kelas. Misalnya kayak kondisi sosial ekonomi pelajar yang nggak merata yang akhirnya bikin hasil tes mereka jomplang dan tentu aja masalah-masalah lainnya. Makanya biar pendidikan kita bisa bersaing, kita perlu berkaca dari hasil survei ini dan ngambil kebijakan. Contohnya kayak UN yang baru-baru ini diilangin, yang perlu kita lakuin buat perbaikin pendidikan Indonesia. Bapak pendiri bangsa kita pernah bilang satu ucapan yang terkenal. Katanya, hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Ngelihat kondisi sekarang, ucapan itu bisa jadi dorongan buat kita semua yang meski di tengah fakta menyedihkan kualitas pendidikan di negara kita, kitalah yang harus ikut berjuang menyelesaikannya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.